masih sedang kita lakukan pendalaman. Ya, mudah-mudahan besok saya akan bersama Kapolres akan merilis langsung lengkap semuanya untuk keempat orang ini, serta bagaimana kronologisnya ini masih dilakukan pemeriksaan oleh teman-teman dari Reserse Polres Metro Jakarta Utara. Pak, untuk sementara statusnya mereka apa ya? Statusnya? Dugaan prostitusi melalui online yang ada. Ya, ini dugaan, makanya saya bilang meski ada dugaan, kita masih lakukan pendalaman terhadap yang bersangkutan. Ya. Cukup? Terima kasih. Pak, kasus Milen dong, Pak. Ya. Kasus Milen, Pak. Pengasapnya Pak udah ditangkap belum, Pak? Siapanya? Milen Daru, Pak. Belum, Mas. Kita masih lakukan pengejaran. Ya. Yang bersangkutan kan sudah kita lakukan penahanan. Inisial MC ini kemarin ramai ditayang-tayangkan oleh teman-teman dari media. Apakah sel ini memang kita tempatkan di sel khusus tersendiri, karena memang pada saat dilakukan penangkapan yang bersangkutan ini kan memang dalam KTP-nya statusnya adalah laki-laki, tetapi sementara kita taruh sel khusus sendiri. Artis berinisial ST dan MA yang tersangkut kasus prostitusi artis online tidak ditahan oleh polisi. Mereka telah dipulangkan karena statusnya hanya sebagai saksi dalam kasus dugaan prostitusi online. Tapi artis ST dan MA bisa saja kembali dipanggil oleh polisi jika suatu saat keterangannya dibutuhkan. Polisi juga bisa menetapkan keduanya sebagai tersangka jika ada bukti baru. Yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus prostitusi artis ini adalah mucikarinya. Polres Metro Jakarta Utara mengatakan kedua mucikari tersebut merupakan sepasang suami istri dan mereka diketahui bekerja sebagai mucikari. Atas perbuatannya, kedua tersangka dikenakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007, subsidiar pasal 296 KUHP Junto, pasal 506 KUHP. Tersangka terancam hukuman selama 15 tahun penjara. Saudara Ayat terkait kegiatan hari ini, selama ini kerjanya apa? Karyawan swasta. Karyawan swasta. Kemudian dengan adanya permasalahan yang sedang dihadapi, Anda sebagai siapa? Sebagai apa? Sebagai penyalur. Sebagai penyalur. Sudah berapa lama melaksanakan sebagai penyalur? Kurang lebih 1 tahun. Bersama siapa? Sama istri, sama teman-teman. Bersama istri. Kemudian bagaimana caranya untuk pengguna atau yang memesan ini menghubungi Ayat? Dari teman. Kemudian bagaimana atau dari pemesan itu yang belakangan ini yang diminta statusnya apa? Artis. Kemudian kok tahu artis tapi punya naungan? Enggak, saya minta dari teman, Mbak. Saya minta dari tempat lain, Mbak. Berarti sama punya penyalur produk komunitas dari artis ya? Ya, saya ada teman-teman kita jadi Pak. Kalau saya pribadi saya tidak ada katalog, tapi saya bisa minta katalognya sama orang itu. Dari artis ini sudah ada tarif sebenarnya? Belum sih Pak, belum ada target. Kemudian dari hasil penyalur, keuntungan setiap kegiatan penyaluran berapa per orang? Nggak tentu Pak, tapi bisa diperkirakan 2 sampai 5 juta, bahkan lebih kadang.
Itu didapat dari artisnya aja apa dari pengguna juga? Dari artisnya aja. Dari artisnya aja. Kemudian maksud tujuannya apa selama kegiatan di sana? Cari tambahan Pak. Selama melaksanakan kegiatan selalu bersama-sama istri. Kadang-kadang Pak, tapi kadang iya kadang enggak Pak. Terkadang saya nggak datang gitu Pak, ke teman yang urus. Kok antara suami istri bisa sepakat itu apa Mas? Sebenarnya kemarin ini temannya istri, saya tugasnya dampingin dia aja Pak, nemenin. Kemarin temannya istri sih Pak yang minta, saya nemenin aja. Berarti teman istri yang minta, pesan dari istri, kemudian minta tolong ke suaminya. Hanya itu aja? Mungkin ada yang bisa lagi? Bang, kemarin Pak pada saat Ya, ada pertanyaannya aja ya. pada saat kemarin diamankan, apakah sedang berhubungan badan atau seperti apa sih Bang? Mungkin korban dan ininya pemesannya. Polres Metro Jakarta Utara mengungkap tarif harga kencan dari artis berinisial ST dan MA. Bahkan dikatakan ada pula layanan trisam dari kedua artis ini yang dibanderol seharga Rp110 juta sekali kencan. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Sujarwoko, mengatakan baik ST maupun MA membandrol harga 30 juta untuk satu kali kencan. Harga tersebut tentunya di luar dari tarif yang dipatok oleh mucikari mereka. Saat penggerebekan dilakukan oleh pihak kepolisian di sebuah hotel di Jakarta Utara, Sujarwoko mengatakan pihaknya menemukan dua artis itu dan satu pelanggan pria di kamar hotel. Usut punya usut, ternyata pelanggan pria itu sedang menikmati jasa trisam dari kedua artis ini. Lebih jauh dia mengatakan, pelanggan baru membayar 60 juta dan sisanya dijanjikan akan dibayar setelah mereka selesai kencan. Kini polisi sudah menetapkan dua mucikari tersebut sebagai tersangka, sedangkan dua artis dan pria pelanggannya statusnya masih sebagai saksi. Oh ya, saya tambahkan sedikit rekan-rekan. Untuk kegiatan prostitusi ini, dua orang wanita memasang tarif seharga 30 juta. Ya, satu orang pelaku wanita ini memasang tarif 30 juta. Kemudian pada saat ditangkap, ternyata kedua wanita ini melakukan kegiatan asusila dengan cara perempuannya dua, laki-lakinya satu, yang biasa disebut dengan trisam, dengan tarif sebesar 110 juta. Ya, 110 juta. Di mana dari 110 juta itu tetap kedua orang wanita ini mendapatkan bayaran sebesar 30 juta. Berarti kalau dua orang 60 juta. Sisanya 50 juta diamankan untuk biaya mucikari. Dalam kegiatan ini kedua orang wanita itu sudah menerima DP sebesar 60 juta rupiah. Dan sisanya sesuai kesepakatan setelah selesai melakukan kegiatan akan dilunasi 50 juta. Demikian. Oh ya, rekan-rekan sekalian, ancaman hukumannya yang pasal yang kita terapkan yaitu pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 subsidiar pasal 296 KUH pidana, kita juntokan lagi pasal 506 KUH pidana dengan ancaman 15 tahun penjara. Jelas ya? Ancamannya 15 tahun penjara. Oke? Ada lagi yang bertanya? Apakah ini yang pertama atau udah berapa kali dan hasil dari pengembangan penyidikan? Hasil dari penyidikan diperkirakan sudah sekitar 1 tahun melakukan kegiatan. Yang memakai jasa prostitusi ini juga akan dikenakan juga penyidikan tersangka. Saat ini masih kita kumpulkan data-data dan alat bukti yang lain. Ya, ketika nanti kita sudah lengkap alat buktinya, tidak menutup kemungkinan akan kita jadikan tersangka juga. Sudah memang kadang-kadang tidak. Ya, kita akan upayakan maksimal ini. Ya. Dari penyelidikan, apakah cuma dua artis itu aja atau mucikari ini punya klien-klien yang lain, satu lain? Di bawah dua orang mucikari ini ada 4 sebenarnya, tapi masih kita dalami lagi.
untuk kita lakukan penangkapan. Ya. Jadi selain 2 artis berarti ada 2 artis lain. Ada 2 artis lagi. Ya. Apakah muncikari ini spesial untuk selebriti, Pak? Ya, sampai saat ini dari hasil pemeriksaan kita, pengakuan yang bersangkutan demikian. Mau konfirmasi apakah benar artisnya ST ini Somaya Taskia dan Siti Apriani? Saya jelaskan ini ST alias M dan SH alias MY ya. Ini mucikari ini kenal dengan kedua di mana Pak? Di lokasi syuting atau di mana? Mereka dari pergaulan mas, dari pergaulan mereka saling kenal, kemudian bisa bekerja sama. Baik, rekan-rekan, itu yang dapat disampaikan sekarang. Kemarin malam. Ya, karena sebagai saksi kita punya kewenangan 1 kali 24 jam. Ya, insya Allah kalau kita mengumpulkan dapatkan alat bukti yang lain, ya kita bisa jerat kembali. Ya. Dan status yang itu yang memakai itu apa dan pengusaha? Saksi sama saksi. Ya. Dari kalangan apa? Dari kalangan apa? Pengusaha kah atau apa? Dari kalangan wira swasta ya. Ya. Oke. Masih saksi semuanya. Karena alat bukti untuk menjerat dia sebagai pelaku pidananya belum lengkap. Apabila nanti sudah ada lengkap, minimal 2 saja alat buktinya, ya unsur-unsur yang memenuhi kita baru bisa jerat. Ya, oke. Pak, total keuntungan yang diraih oleh dua mucikari ini dari 4 orang yang tadi dia Digagalkan Pak, sudah berapa Pak? Ya, kalau pada saat kasus ini keuntungan sementara 50 juta, tapi selama dia beroperasi sebagai mucikari bekerja ya sekitar 200 sampai 300 juta. Sudah berapa lama? Tahun, sekitar 1 tahun. Bang, buat penegasan aja nih Pak. Ya. Itu pemeran utamanya film apa ya Pak? Ya, film atau sinetron apa Pak gitu Pak buat penegasan Pak? Ya, layar lebar saja ya kita sebutkan. Ya, nanti silakan nanti wawancara langsung sama yang bersangkutan oleh Kasat Serse sama Kapolri aja ya. Kita langsung bertanya. Baik rekan-rekan, dari saya itu Pak, motif ST sama Emma Pak prostitusi alasannya apa Pak? masalah ekonomi biasa. Ya. Oke. Perlu diangkat BB-nya? Angkat Pak. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kasat Reskrim, Kompol Wirdanto, Bapak Kapolsek Tanjung Priok, Pak Hadi, dan rekan-rekan pers sekalian. Pada pagi hari ini kami dari Polres Metro Jakarta Utara akan melaksanakan rilis terkait kegiatan penangkapan kegiatan prostitusi online yang melibatkan artis sinetron dan artis selebgram. Di mana pada tanggal 24 November 2020 yang lalu sekitar pukul 23.00 WIB, anggota Osnal Polsek Tanjung Priok melakukan penangkapan dan penggeledahan sekaligus pemeriksaan terhadap 2 orang yang diduga telah melakukan perdagangan terhadap orang atau manusia. Yang bersangkutan 2 orang berada di lobi salah satu hotel di daerah Sunter. Hal ini merupakan informasi dari masyarakat terkait adanya prostitusi online. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan dan ternyata benar 2 orang tersebut menjadi mucikari atau penjual orang untuk melakukan kegiatan prostitusi. Dengan adanya barang bukti dari percakapan yang ada di handphone, kemudian dengan adanya sejumlah uang yang merupakan uang GP. Ya. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang mucikari ini,
Kemudian Opsnal Polsek Tanjung Priok melakukan penggerebekan ke dalam kamar hotel. Dan di sana dijumpai ada 2 orang wanita dan 1 orang pria sebagai konsumennya yang sedang melakukan kegiatan asusila. Sehingga kesemuanya 5 orang kita lakukan pemeriksaan ke polsek. Kita bawa ke polsek untuk kita lakukan proses pemeriksaan. Kemudian setelah hasil pemeriksaan awal, 2 orang mucikari kita tetapkan sebagai tersangka, sedangkan 3 orang lainnya sampai dengan saat ini masih kita jadikan sebagai saksi, ya, sebagai saksi. Masih kita dalami lagi. Kemudian barang bukti yang bisa kita amankan atau yang kita sita, diantaranya ada handphone, dompet, uang, kemudian alat kontrasepsi dan spray kamar hotel. Perlu saya jelaskan, rekan-rekan sekalian, tersangka mucikari ini berinisial AR, umur 26 tahun. Pekerjaannya karyawan swasta, dan tersangka yang kedua inisial CA, 25 tahun, di mana kedua orang ini perempuan dan laki-laki adalah suami istri yang memang berprofesi sebagai mucikari. Sedangkan saksi-saksinya yang pertama adalah ST, yang kedua adalah SH. ST alias M berusia 27 tahun dan SH alias MY berusia 26 tahun. Yang inisial ST alias M adalah artis selebgram atau bintang iklan. Sedangkan SH alias MY pemeran utama salah satu film layar lebar. Ya. Itu yang dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Durek ya Pak? Standar. Iya kan? Itu merek kan. Dan tengah dan. Tahan Pak, tahan. Jangan dilari.